warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita dengan saya Karna Wadi dan rekan saya Salsa Claudia yang akan menjadi pemandu selama acara K-Fest pada hari ini. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara KC Festival 2024. Nah di sesi 2 ini akan berbeda dengan sesi yang pertama. Di mana di sesi pertama kita membahas mengenai digital promotion, tapi di sesi 2 ini kita akan membahas mengenai manajemen event. Di sini ada yang dari anak organisasi HIMA, boleh angkat tangan dong yang dari HIMA. Luar biasa. Ada yang dari UKM Broadcasting. Oke, ada yang dari BEM. Oh tampaknya tidak ada ya yang hadir dari BEM. Tapi pasti aku percaya bahwa teman-teman di sini sebelumnya sudah mungkin ada yang mengikuti OSIS, mungkin juga ada yang ikut organisasi di luar kampus. Jadi materi di sesi 2 ini akan menarik dan cukup memberikan manfaat bagi teman-teman yang telah hadir di sini. Setuju Kak Salsa. Sebelum itu kami akan menyapa para narasumber yang telah hadir. Yang pertama ada Kak Ramadhani Nur Aisyah selaku event manager dari KC Media. Dan yang kedua ada Kak Febri Galuh Pratama, asisten manajer event Persebaya atau DBL. Dan yang ketiga ada Kak Dimas Dwi Pangestu, CEO representatif Youth Ranger Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang kakak-kakak semuanya. Sepertinya dari teman-teman sudah tidak sabar. Betul, sambil kita juga menunggu teman-teman yang registrasi untuk duduk di sini, langsung saja tanpa berlama-lama kita ikuti K-Fest sesi kedua dengan tema manajemen event yang akan dipandu oleh moderator yakni Noran Medina. Terima kasih MC Salsa dan juga MC Karna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam talk show kita kali ini. Saya Noran Jahari senang sekali dapat tergabung dalam talk show yang sangat menarik dengan tema manajemen event. Untuk itu teman-teman kita sudah hadirkan 3 narasumber yang hebat dan juga berpengalaman dalam dunia manajemen event. Langsung saja, please welcome Kak Ramadhani Nur Aisyah, Febri Galuh Pratama, dan Dimas Dwi Pangestu. Baik teman-teman, izinkan saya memperkenalkan 3 narasumber kita yang tentunya hebat-hebat dan juga keren-keren. Yang pertama ada Mbak Ramadhani Nur Aisyah. Halo Mbak Dani. Nah, Mbak Dani ini seorang event manager dari KC Media yang sudah mengelola berbagai acara dalam on-ground dan juga digital, terutama yang berfokus pada industri kreatif. Selamat datang Mbak Dani. Nah selanjutnya narasumber kita yang kedua datang dari Mas Febri Galuh Pratama, seorang asisten manajer event dari Persebaya dan juga DBL. Nah Mas Febri ini memiliki pengalaman yang sangat luas loh teman-teman dalam mengelola event olahraga khususnya yang berkaitan dengan dunia sepak bola dan juga bola basket. Terima kasih telah hadir Kak Febri, gimana kabarnya? Oke, narasumber kita yang ketiga nggak kalah kerennya teman-teman. Ada Mas Dimas Dwi Pangestu, seorang special conceptor yang memiliki banyak sekali pengalaman dalam mengelola berbagai event, khususnya dalam sektor sosial. Halo Mas Dimas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi diskusi kita kali ini. Oke, untuk Mbak Dani, event manager. Sebagai event manager di KC Media, tentu saja banyak banget tantangan yang dihadapi dalam mengelola sebuah event dalam sektor kreatif. Benar begitu Mbak? Betul. Terutama yang berbasis digital nih Mbak ya. Bagaimana sih strategi utama dalam mempersiapkan sebuah event
agar tetap menarik dan juga berjalan sesuai rencana. Bisa dijelaskan mungkin Mbak? Waduh, berat ya, langsung saya ini ya. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini. Perkenalkan saya Dani, mohon berkenan. Saya dari KC Media, salah satu staf dari Ibu Herma dan Bapak Irham yang tadi sudah berada di sini juga. Nah, jadi tadi untuk bagaimana promosi digital tentang event ya. Tentang event lebih tepatnya. Tadi ada di materi yang tadi ya. Jadi bagaimana dengan hook-nya dan bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman yang mempromosikan event ini gitu. Kalau untuk packagingnya so pasti kalau yang sebatas yang saya tahu ya, yang selama ini kita lakukan, kita pasti membuat beberapa konten yang emang mengarah ke hari H begitu. Kayak misal hari ini kita untuk mempromosikannya ya berarti kita membuat beberapa konten di hari-hari sebelumnya. Bahkan di hamin beberapa jam seperti itu. Jadi ada beberapa gimmick, ada beberapa informasi yang memang harus diberitahukan kepada audiens. Yang pertama kayak misal gimana bisa sampai ke sini. Jadi kita harus buat konten untuk sebentar. Saya bawa hati. Nah, ya, jadi tadi saya event juga sama Mas Irham ya, gitu. Nah, yang pertama tadi tentang konten gimana bisa teman-teman tuh tahu lokasinya di mana, lantai berapa, harus naik apa dan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kita buat beberapa teaser kayak gitu sih. Biasanya teaser 30 detik kayak gitu-gitu. Kalau teaser-teaser ini biasanya kami juga adaptasi dari beberapa teman-teman kita yang emang udah lebih oke, kayak misal dari DBL, dari YRI, pasti udah lebih paham pasti nantinya kayak gimana sih promosi digital yang hook-nya itu dapat. Tadi kan teman-teman sudah belajar sedikit tentang promosi digital seperti itu. Tapi kalau yang biasa kita lakukan memang kita membuat beberapa konten yang emang relate dengan apa yang akan dibicarakan, yang akan ditayangkan atau yang akan diselenggarakan kayak gitu. Kalau memang eventnya tentang talk show ya, misal talk show tentang K-Fest, KC Festival ada apa aja ya kita breakdown sesuai itu kontennya begitu sih biasanya. Wah, seperti itu ya teman-teman cara strategi untuk mempersiapkan sebuah event. Sangat terlihat lagi bau kentalnya seorang event management. Terlihat tadi bawa HT-nya sampai bunyi ya Mbak. Oke, kalau tadi dari sektor kreatif kita beralih ke sektor dalam dunia olahraga. Di sini ada Mas Febri Galuh Pratama. Nah, seperti apa sih Mas tantangan terbesar dalam mengelola sebuah event olahraga? Dan bagaimana strategi yang Mas Febri gunakan dalam mengkoordinasi tim agar event tersebut berjalan dengan lancar? Cek. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk sudah diundang di sini. Jadi kalau ngomongin tentang olahraga, kebetulan kami adalah sport management company. Pasti ada hal-hal yang menjadi concern, ada hal-hal yang menjadi fokus utama. Salah satunya dari sisi sport management ini kan ada turunannya, yaitu safety and security. Kenapa begitu? Karena kami di DBL dan kami juga mengelola Persebaya, audiens ini yang datang ribuan bahkan puluhan ribu, dan itu safety and security-nya harus benar-benar dijaga, jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Dan dari sisi kesehatan, pos-pos kesehatan, kemudian tim-tim yang bergerak di situ harus benar-benar siap itu. Terus selain itu memang di event ini poin utamanya adalah pesan. Jadi pesan apa yang utama yang akan disampaikan di event. Contoh-contohnya adalah kalau di DBL, misalnya kita di Jakarta itu ada satu campaign Jakarta ini punya siapa, karena ada pesertanya dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan sebagainya. Kalau di Surabaya misalnya kita final partinya. Kemarin Gloria dan Sin Louis itu yang menang siapa dan sebagainya, Mustu Bebuyutan dan itu yang kami sampaikan baik di event promotionnya maupun di sosial medianya itu benar-benar harus relate
dengan dengan guidance yang kami buat di internal. Mungkin itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Jadi yang pertama kuncinya adalah pesan ya Mas ya. Oke, kalau tadi dari dunia olahraga, sekarang kita bergeser ke dunia faktor sosial. Nah, di sini ada Mas Dimas Dwi Pangestu sebagai spesialis konseptor. Tentunya banyak sekali nih tantangan yang dalam mengelola event, khususnya dalam sektor sosial. Nah, bisa dijelasin nih Mas, bagaimana sih strategi utama yang Mas Dimas gunakan dalam mempersiapkan sebuah event agar event tersebut tetap menarik dan mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Keren banget ya. Sebelum aku mau menyapa teman-teman dulu deh. Halo teman-teman, selamat pagi. Ayo dong, selamat pagi. Mana nih area-area Surabaya, Jere? Katanya kan kota pahlawan, semangatnya harus juga teman-teman semangat juga gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sebelum nanti berbicara tentang banyak event, mungkin aku akan coba kenalin dulu apa sih mungkin teman-teman baru dengar juga tentang Yacht Ranger Indonesia. Nah, teman-teman, kalau di sini anak-anak YRI boleh angkat tangan? Wih, ramenya. Oke. Ramai banget ya. Oke, kalau misalnya aku mulai mungkin dari jargon kali ya. Ketika aku bilang Yacht Ranger Indonesia, teman-teman jawab gelorakan api pemuda. Bisa? Bisa? Oke, kita coba ya. Yacht Ranger Indonesia, gelorakan api pemuda. Oke, tepuk tangan dong. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang event, itu banyak banget ya yang kita kerjakan. Kalau Yacht Indonesia ini adalah sebuah komunitas yang kita sebagai katalis pemuda dan juga sebagai katalis komunitas. Kita punya lebih dari 50.000 anggota di sananya yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kita punya konsep regional, kita juga punya konsep distrik. Nah, program kita punya beberapa jenis, ada program nasional, program regional, ada juga program kolaborator dan juga program tender. Nah, yang menjadi masalah biasanya gini, kita mungkin berlomba-lomba untuk bikin event yang besar ataupun bikin event yang luar biasa. Tapi sebenarnya dua hal yang menjadi key person dalam suatu bikin event, terutama tentang event sosial. Pertama, bukan tentang seberapa besar eventnya, tapi tentang seberapa besar dampaknya. Yang kedua adalah tentang bagaimana event yang kita lakukan itu ada follow up-nya. Nggak cuma formalitas, datang kemudian kita selesai, tapi habis itu apa keberlanjutannya. Kalau kita di Yacht Indonesia ada beberapa metode dalam, kita sebutnya rumus event. Pertama, itu kita ada yang disebut dengan tujuan, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah tentang bagaimana dirasakan banyak orang. Berikutnya keberlanjutan. Yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi ini bagaimana cara leadernya mendelegasikan tugas dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, aku sedikit mau ngenalin. Jadi Yacht Indonesia nih di tahun 2018. Next. Nah, kita punya tagline Gelorakan Api Pemuda. Itu menggambarkan semangat kita sebagai pemuda agar nantinya nggak cuma ya kita punya cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sedangkan kita saat ini ya kita harus coba untuk upayakan hal tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, next. Nah, di sini teman-teman kita punya kekuatan selanjutnya, kita punya kekuatan di sosial media. Nah, kita punya jangkauan cukup besar. Ini belum diupdate ya. Saat ini kita hampir 200K untuk followernya di Instagram. Di YouTube, TikTok juga kita juga main. Selanjutnya. Nah, kita punya visi dan misi yang kuat. Itu yang menjadi filosofi dan juga self belonging dari anggota kita terus ikut sehingga apa yang dirasakan oleh anggota kita, mereka ingin terlibat. Selanjutnya. Oke, next. Ini ada misi kita. Nah, ini founder dari Yacht Indonesia, ada 5 teman-teman. Ada Kak Rinaldi, Kak David, Kak Siva, ada juga Kak Glenzi, Kak Gilang juga. Next. Nah, ini sebenarnya yang menarik di sini strukturnya Yacht Ranger, teman-teman. Nah, tadi gue sebutkan ada 30 regional setiap provinsi. Jadi kita mengelola sekitar 50.000 peserta, anggota, juga ada juga pengurus. Nah, di sini ada CEO utamanya, ada CEO dan juga wakil. Nah, ini ada shift, di level shift itu mereka punya wakil. Nah,
di HRD mereka mengelola 30 regional. Nah, sedangkan di PR-nya ada Hasan dan juga Aca, mereka mengelola 2 hal, yaitu external relationship sama satunya adalah tentang community partner. Nah, community partner ini mereka mengelola banyak komunitas partner dari YRI. Ada Trash Ranger Indonesia yang di isu lingkungan, ada Toko Ranger di isu kesehatan, ada di isu literasi, Pena Ranger, dan lain sebagainya. Nah, mereka juga ada di eksternal, itu mereka mengelola komunitas yang ada di luar. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, keren sekali ya teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Mas Dimas tadi, seberapa besar eventnya bukan sebesar, yang diperhatikan adalah seberapa besar dampaknya, bukan seberapa besar eventnya. Oke, kita lanjut lagi ke sektor industri kreatif, ada Mbak Dani. Nah, Mbak Dani, dalam mengelola event digital nih, seringkali kita menghadapi perubahan atau kendala teknis yang nggak terduga, bisa dari jaringannya atau mungkin dari mobilitasnya sendiri. Nah, kira-kira solusinya bagaimana nih Mbak untuk menyiapkan tim dan juga solusi mitigasi untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk seperti itu? Oke, saya kira mas-mas di sini pasti juga udah mengalami bagaimana event itu flip berubah seperti itu. Karena memang event itu tidak ada yang pasti, rundown tidak ada yang pasti, adanya update. Tidak ada rundown fix tapi adanya rundown update, begitu. Nah, sama halnya juga dengan kendala teknis. Karena kita semua harus bisa paham bahwa di event itu pressure-nya sangat bagaimana Mas? Ya, begitu. Apalagi kalau yang di sport saya kira pasti pasti Mas lebih paham bagaimana flip-nya kalau di dunia olahraga, apalagi kalau di sosial gimana tiba-tiba. Nah, gitu. Kalau kami kebetulan di KC ini lebih sering ke event korporat ya, ke instansi begitu. Jadi bagaimana banyak harus mengakomodir permintaan dari pimpinan, dari pejabat yang memiliki protokol. Nah, protokol itu tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Jadi kita juga harus bisa mengakomodir semua keinginan dari pimpinan, dari PIC, acara, dari protokol begitu. Nah, jika di digital ada kendala teknis seperti itu, yang pertama harus kita lakukan adalah berkoordinasi dengan tim yang ada di FOH. Kebetulan FOH kami di belakang sebelah sana kalau di sini. Nah, itu yang melambaikan tangan hai. Nah, itu teman-teman yang sangat berperan, yang sangat berada di balik layar dan itu menentukan apa yang ada di panggung, apa yang ada di live seperti saat ini. Nah, jika ada perubahan seperti itu, yang pasti teman-teman stage itu harus bisa berkoordinasi dengan teman-teman FOH. Dan teman-teman stage harus bisa memiliki keputusan yang cepat, decision maker, begitu. Jika memang di stage itu, biasanya kan saya di stage gitu ya, saya harus bisa berkoordinasi dengan PIC acara yang bisa menentukan acara itu boleh di seperti apa, boleh gimana, di flip seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, karena stage ini kita ibaratlah seperti IO. Nah, itu tidak bisa semata-mata saya harus langsung memutuskan. Gitu, saya harus koordinasi juga gitu, nggak mungkin semata-mata saya yang pegang stage, saya yang memutuskan, tidak bisa seperti itu. Ego center seperti itu, ego sektoral itu dihapuskan dulu begitu. Nah, kita harus koordinasi dengan yang punya acara, baru kita eksekusi, enaknya seperti apa. Itu pernah kejadian sering malah Zoom atau apapun yang harus daring begitu. Itu tiba-tiba yang sebelah sana tidak mendengar suara kita, tapi kita mendengar suara dia atau kebalikannya begitu. Suara dia nggak masuk ke kita. Otomatis bingung ya gitu kan. Karena di stage itu maunya ya harus kedengeran seperti ini begitu. Padahal di teman-teman FOH sudah masuk. Nah, gimana caranya masukin suara itu dari FOH ke sini begitu kan. Nah, itu kan perlu proses dan kadang kita sudah tata jalurnya tapi ternyata berubah sewaktu-waktu, yaitu di luar kendali. Begitu. Itu kita koordinasikan dengan yang lead acara. Misal seperti ini ada moderator, ya berarti kita harus koordinasikan dengan moderator. Moderator harus bisa mengakomodir itu. Begitu sih. Jadi tim stage harus bisa membuat decision yang cepat dan tepat. Tidak boleh salah. Nah, itu dan yang eksekusi MC ataupun moderator yang lead di acara tersebut. Begitu sih.
Oke, terima kasih Mbak Dani. Kita beralih lagi ke Mas Febri nih. Jika berbicara tentang keterlibatan penggemar dalam event olahraga, apa saja sih Mas strategi yang Mas Febri gunakan agar penonton tetap terlihat dan antusias dalam stadion maupun yang melihat dari rumah gitu Mas? Ya. Jadi kalau di olahraga itu kan event ini disaksikan dua hal. Satu yang offline yang datang di venue dan di online-nya di tayangan streaming, baik streaming di YouTube maupun di TV. Nah, salah satu kuncinya adalah bagaimana kalau di stadion itu kan sudah tahu ambience-nya kayak gimana, apa yang terjadi, drama-dramanya dan sebagainya. Tapi kalau yang di TV, di online itu bagaimana dari sisi pengambilan gambar atau video productionnya kami yang bertanggung jawab terhadap itu merasakan juga apa yang terjadi di stadion, apa yang terjadi di GOR, emotionnya dapat, kemudian ambience-nya, fans-nya dapat, kemudian drama-drama di game-gamenya itu sekecil, sedetail apapun itu bisa disampaikan seperti itu. Terima kasih Mas Febri, kita beralih lagi ke Mas Dimas. Nah, kalau dalam sebuah event tentunya banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, bagaimana nih caranya Mas Dimas untuk membangun kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak? Bisa dijelaskan Mas? Oke, menarik banget pertanyaannya. Yang pasti kalau sekarang teman-teman kita banyak sistem kolaborasi. Tapi yang aku percaya bagaimana teman-teman untuk menjaga relasi sebuah pertemanan. Itu sangat penting teman-teman. Bagaimana cara teman-teman kayak mungkin acara ini pun itu bentuk kolaborasi kita. Karena sebelumnya kita pernah ketemu kemudian saling bantu karena punya visi misi yang sama, punya tujuan yang sama. Itu hal yang perlu dijaga. Nah, yang buat teman-teman Sun atau teman Hima, teman-teman himpunan BEM dan sebagainya kalau bikin event, aku menyarankan banget untuk kolaborasi 5 sektor yang disebut dengan kolaborasi pentahelix. Melibatkan pemerintah, kedua melibatkan swasta, yang ketiga pendidikan atau akademisi, yang berikutnya masyarakat atau pemuda, yang terakhir adalah media. Ketika teman-teman melibatkan 5 sektor tersebut, aku yakin, aku rasa program yang kalian jalankan akan menendang kayak gitu. Dan itu bentuk kolaborasi yang konkret menurut aku. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan? Bagaimana cara kita untuk coba untuk mengakomodir kemauan dari setiap mitra? Itu yang sulit memang. Bagaimana cara kita untuk menegosiasi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sih kita harus cari titik tengahnya, mana yang enak dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, baik teman-teman, dari Mbak Dani, Mas Febri dan juga Mas Dimas sudah menyepil hal-hal penting terkait manajemen event yang tentunya bisa teman-teman pelajari. Dalam kesempatan Mas kali ini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa angkat tangan 2 orang tercepat. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa. Mbak Mas, mungkin saya ingin bertanya mengenai anggaran dari sebuah event. Nah, mungkin kan di event itu kan ada yang namanya anggaran yang dapat dari sponsor atau mungkin kas ya Mbak. Nah, kadangkala anggaran yang kita punya itu nggak cukup untuk membeli perlengkapan yang ada di sebuah event. Nah, bagaimana cara Mbak atau Mas untuk memanage sebuah anggaran agar tetap efisien untuk tanpa mengorbankan kualitas suatu barang atau perlengkapan. Nah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama mungkin mau dijawab dari siapa ini yang mau menjawab? Mungkin Mbak Dani boleh langsung menjawab. Oke, nanti saya bantu jawab. Mungkin bisa ditambahkan. Ini yang lebih expert ini sebelah saya soalnya. Nah, saya menambahkan saja. Kalau untuk hal itu, anggaran ini sangat sensitif sekali memang ya, gitu. Apalagi di teman-teman Hima saya tahu bahwa anggaran ini sangat ya begitu. Nah, dan dituntut untuk wah, nah begitu kan, permintaan yang sangat wow begitu. Kalau untuk seperti itu, tadi benar yang disampaikan sama Mas Dimas, ada kolaborasi. Jadi bagaimana, misal kamu nggak punya sound, gimana caranya biar ada sound nih? Pinjem. Kalau nggak punya relasi, nggak punya kedekatan secara personal, kan susah. Nah, berarti kita harus bonding dulu, kita harus banyakin relasi. Gitu.
HMJ, Hima apalagi, Hima, BEM dan lain-lain itu pasti punya relasi jejaring yang kuat gitu kan. Dan itu setahu saya mereka itu militan sangat loyal gitu. Kalau kayak misal nih ada BEM FMIPA katakan, itu mengadakan suatu acara, terus kemudian dia nggak punya salah satu hal yang dipunyain sama BEM FISIP begitu. Ya udah, bisa nggak ini dari BEM FMIPA ini koordinasi nih sama BEM FISIP untuk bisa pinjem dan lain-lain. Karena kedekatan seperti itu, kesamaan kalau kita bilang itu kesamaan status, kesamaan hal-hal yang memang dirasakan kayak kesamaan rasa perjuangannya itu kan sama gitu ya. Itu biasanya bisa lebih mudah gitu. Jadi banyakin kolaborasi dan relasi aja biar itu tetap bisa jalan semua gitu. Silakan Mas, bisa mau ditambahin dari Mas Febri, Mas Dimas? Oke, Silakan. ini menarik banget. Aku akan sedikit cerita tentang bagaimana koneksi relasi. Tapi aku akan coba bocorkan ini ya. Ini khusus buat teman-teman yang ada di sini. Jadi ada namanya konsep yang kita jalankan namanya zero budget event. Nah, zero budget event itu gimana Kak Dim? Nah, sekarang kita pernah bikin event zero budget. Itu tadi karena kolaborasi dan lain sebagainya. Kita nggak punya makan misalnya. Tapi kita punya anggota yang misalnya punya anggota UMKM. Apanya kalian? Yaudah, peserta yang datang itu teman-teman open PO aja kayak gitu. Open PO dari teman-teman. Dan kan nantinya masalah makan akan teratasi dan juga anggota kalian terberdayakan. Win-win solution kan. Nah, terus berikutnya syarat masuk, kita pernah bikin event, syarat masuknya adalah mengumpulkan botol plastik, mengumpulkan minyak jelantah. Itu semuanya uang loh, teman-teman. Jadi syarat masuknya adalah ngumpulin botol plastik 3 pas saat itu, menyuguh minyak jelantah. Nah, itu kita akan tukarkan nantinya akan jadi uang nantinya untuk bikin event. Terus ada lagi konsep berikutnya adalah kita bisa juga teman-teman datang event karena tertarik, karena ingin belajar. Itu sering kita nggak pernah dan kita sering di YRI sering banget ngundang teman-teman influencer, konten dan lain sebagainya. Kalau kita bayar itu kita nggak bakal mampu, teman-teman, jujur. Itu karena apa? Kita punya value. Kita punya value bahwa teman-teman anggota kita di YRI dia pengen belajar. Oleh karena itu, teman-teman yang punya rate tinggi ibaratnya, mereka mau untuk sharing secara sukarela. Agar apa? Agar ilmunya terpakai dan lain sebagainya. Jadi banyak banget metode zero budget event yang bisa diterapkan. Tapi salah satu yang hal simple itu adalah kolaborasi kuncinya. Kayak misalnya tadi kuncinya tadi misalnya masalah konsum dan lain sebagainya. Nah, tadi bisa diatasi dengan cara open PO lah dan sebagainya. Kalau misalnya nggak bisa, naikkan value acara kalian, orang akan datang berbondong-bondong untuk ikuti acara kalian. Karena apa? Value kalian yang tawarkan itu besar. Nggak peduli mau bayar atau enggak, kayak gitu. Oke, berarti kuncinya di kolaborasi ya Mas. Betul. Oke teman-teman, mungkin satu lagi penanya. Nama saya Lutfi Tradawan, saya ingin menanyakan tentang mengenai Youth Ranger Indonesia tentang dampak dan evaluasi serta program dan kegiatannya. Pertanyaan saya, bagaimana Youth Ranger Indonesia melibatkan anggota dalam program-programnya dan Youth Ranger Indonesia mengukur keberhasilan atau dampak dari programnya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Dimas. Oke, bagaimana cara mengukur tadi ya, mengukur keberhasilan. Oke, tadi 2 hal ya teman-teman. Jadi kalian kalau bikin event itu bukan tentang seberapa besar event kalian, tapi seberapa besar dampaknya, itu pertama. Yang kedua, kalian boleh bikin event bagus banget, tapi yang datang nggak ada. Nah, itu salah satu juga indikator keberhasilannya teman-teman. Orang yang datang event ke kalian, kalau semakin banyak, berarti kan semakin diminati banyak orang, berarti kalian berhasil, kayak gitu. Yang berikutnya adalah tentang follow up. Setelah acara ini ngapain, kayak gitu. Contoh, kita kemarin bikin pengabdian di Lombok, teman-teman, Care Lombok namanya. Nah, itu di Sembalun. Nah, kita bentuk TKM namanya, Tim Kerja Masyarakat. Jadi program yang kita jalankan di sana itu terus dilanjutkan hingga sekarang oleh tim yang kita bentuk, melibatkan stakeholder yang di sana, key person, baik itu RT, RW, kemudian Karang Taruna, orang-orang yang mereka bisa melanjutkan program kalian, kayak gitu. Jadi itu sih tentang bagaimana indikatornya yang akan dilakukan. Dan terakhir jangan lupa untuk minta feedback ke peserta tamu undangan dan lain sebagainya untuk evaluasi diri, karena
semakin banyak kita melakukan kesalahan, aku rasa kita akan lebih banyak belajar. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Untuk itu sesi tanya jawab ini berakhir. Oke, terima kasih kepada Mbak Dani, Mas Dimas, dan juga Mas Febri atas pembahasan yang sangat informatif dan juga inspiratif mengenai manajemen event. Tentunya kita semua mendapatkan banyak sekali informasi berharga dari pengalaman dan juga strategi yang telah mereka bagikan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah bergabung. Semoga diskusi kali ini bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan di dalam setiap event yang akan kami jalankan. Oke, dan berakhirlah sesi diskusi kali ini. Saya Noran Jari, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya kembalikan ke MC Salsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber. Yakni ada Kak Dani, Kak Febri, dan Kak Dimas. Terima kasih atas insight yang luar biasa terkait manajemen event. Baik, selanjutnya mohon berkenan untuk tim yang bertugas menyerahkan sertifikat kepada para pemateri. Untuk itu kami persilakan untuk seluruh pemateri merapat ke depan panggung dan Mas Irhamna untuk menyerahkan sertifikat. Wow, adanya sesi materi kali ini kita bisa melihat manajemen event dari perspektif kreatif, sosial, hingga olahraga. Jadi lengkap sekali ya, bahwasanya di event ini kan memang berbagai macam sekali ya, genrenya bisa dibilang. Di sesi kali ini kita jadi tahu nih. Setuju. Oke, kita pimpin untuk dokumentasi 1, 2, 3 senyum yang lebar. Baik, cakep. Boleh satu langkah di depan. Oke, 3, 2, 1. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Dan kami persilakan untuk pemateri dan juga moderator kembali ke tempat. Oh baik, ada selfie dahulu. Teman-teman bisa cheese, senyum. Senyum yang lebar, 3, 2, 1. Mantap. Sekali lagi ya. Oh. Oke, dengan gaya 3 jari. 3 jari. 3, 2, 1. Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih KC People yang telah hadir pada sesi 2 dengan tema manajemen event dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Tapi kami juga turut mengingatkan bahwa saya KC People yang hadir bisa selfie ya. Betul, untuk dokumentasi nanti Dan bakalan absensi. akan ada presensi untuk teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat. Betul, jadi jangan lupa selfie lalu nanti di-upload di Google formulir yang akan disediakan di sini sebentar lagi. Baik, saya Salsa Claudia dan Saya Karna Abadi. terima kasih dan sampai jumpa.